Hai, selamat datang di kelasnya konten kreator. Gue Nanda Selawati. Buat teman-teman yang baru pertama kali datang ke channel ini, silahkan subscribe. Hari ini kita akan ngomongin beberapa tips buat tampilan menarik di video YouTube. Tips pertama adalah tentuin dari awal, ini mau stylenya kayak gimana. Kalau mau head talk kayak gini, berarti duduk diem di depan kamera, ya kan? Cuap-cuap kita. Oke, tapi ada juga style yang tutorial. Entah tutorial itu screen recording kah, atau yang memang top down, shot dari atas ke bawah kameranya. Nah, biasanya dikombine dengan head talk dengan b-rollnya dengan top down. Untuk yang tutorial, ini ada lagi nih style lain. Untuk channel-channel vlogging misalkan, ini ada style vlogging yang memang kita sambil jalan muter-muter megang kamera dengan tangan kita. Ini ada bedanya sama dokumenter. Kalau misalkan dokumenter, yang megang kamera bukan kita, tapi ada orang lain yang memang ngikutin kita jalan kemanapun kita jalan. Ini stylenya akan dokumentasi berarti, ya kan? Nah, kalau misalkan 4 style ini mau dikombinasiin, gue saranin sih nggak terlalu banyak, mungkin 2-3 style. Well, 1-2 style lah cukup lah sebenarnya. Kalau misalkan 3, misalkan lo head talk juga, abis itu vlogging juga, abis itu b-rollnya lagi dengan tutorial, itu orang jelimat gitu loh ya kan nontoninnya. Karena gini, di proses editing nanti kan ada yang namanya adegan 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, di antara adegan ini biasanya kan ada transition. Nah, transisi dari 1, scene 2, scene 3 ini akan nggak enak kalau misalkan stylenya terlalu banyak. Apalagi kalau misalkan yang satu transitionnya muternya ke clockwise, abis itu di adegan selanjutnya transisinya counterclockwise. Itu antara clockwise dengan counterclockwise itu kan agak pusing ya nontoninnya. Jadi saran gue sih mungkin 1-2 style cukup. Kalau misalkan dikombinasiin mungkin 3, tapi nggak yang terlalu banyak. Untuk video-video panjang oke. Tapi kalau misalkan dalam video yang istilahnya cuman 3-4 menit terus stylenya terlalu banyak, kayaknya audiensnya akan jelimet gitu loh, akan nontonnya akan agak pusing sih. Tips yang kedua adalah gesture. Jadi ini moodnya biasanya kalau misalkan sudah ada timnya, mungkin sampai ke detail mood boardnya. Jadi mood board itu biasanya kita ada checklist atau memang papannya. Well, kayak papan jalan. Abis itu mood board itu mau style moodnya, lampunya kayak gini, moodnya warna apa, terus tampilannya, akan dekorasinya, akan ada apa aja sesuai dengan moodnya atau temanya. Nah, dari mood board ini biasanya kita pecah lagi nih. Ada storyboard, adegan 1, storyboard, adegan 2, storyboard lagi, dan seterusnya. Jadi kalau misalkan kita udah tahu nih, kita mau ngomongin apa dengan style yang kayak gimana moodnya, kalau misalkan dari awal kita udah tahu, kita bisa perhitungin dan persiapin segala macam dekorasinya, termasuk tata rias, tata rambut, dan busana ya kan. Ini biasanya akan perlu persiapan. Nah, untuk persiapan ini juga jangan lupa kita harus memanage energi kita. Jadi ini energi kita perlu diolah sedemikian rupa. Gimana ceritanya supaya kita tetap energik, tetap kita menarik, tampilannya ini menarik dan orang akan nontonin video kita sampai selesai gitu loh ya kan. Dan cara kita bicara, vibe-nya kita, cara kita bergerak segala macam, ini kan bahasa tubuh gitu loh. Jadi nggak ada rumus sekian tambah sekiannya, nggak ada sebenarnya, cuman lebih yang ke dari energinya yang kita udah olah, ini akan kelihatan banget di depan kamera gitu loh. Karena kan gimana juga kadang-kadang misalkan nih ya, kalau misalkan make up gua in real life ini udah cetar membahana banget, udah kayak mau dangdutan lah istilahnya ya kan. Cuman begitu di depan kamera kayaknya nggak sebegitu demplon itu gitu ya kan. Ini kelihatan lah gitu ya kan, noda-noda bekas jerawat itu lebih cenderung kelihatan. Dan itu juga akan kelihatan dengan gesture-nya kita, dengan bahasa tubuh kita, dengan cara kita berbicara, cara kita gerak. Ini bahasa tubuh yang flowing kayak gini, ini akan
ketara banget di depan kamera. Tips yang terakhir, yang ketiga adalah citra diri. Jadi ini kita perlu pertimbangin nih, terutama yang video-video yang memang ada shout out, adlibs, ada sponsorship, endorsement. Nah, ini akan gimana nih flow-nya nih dari awal sampai akhir video. Ini kayak gimana kita mengolahnya supaya nggak kelihatan banget kalau ini ngiklan nih loh. Jadi kalau misalkan ada shout out di depannya kayak gimana ya flowingnya, kata-katanya, dan ini disambungin sama temanya, ya kan? Jadi nggak kelihatan banget ngiklan. Terus ada lagi yang namanya dedicated content. Kalau misalkan dedicated content itu memang lo membuat satu video khusus untuk mereview satu produk atau membicarakan satu produk. Ini memang paid promote jadinya, ya kan? Cuman dari cara kita berbicara, cara kita menjelaskan, cara kita mengulas satu produk atau jasa, ini akan perlu dipikirin nih, flow-nya akan kayak gimana, mood-nya akan kayak gimana. Terutama yang butuh banget dekorasi, perlengkapan segala macam propertinya itu butuh banget sinkron. Jadi nggak semata-mata kita ngambil endorsement abis itu dekorasinya beda. Itu orang akan pusing gitu loh ngelihatnya, karena kayaknya nggak flow aja gitu loh, nggak go with the flow, nggak ngalir gitu ya kan video kita. Gue harap ini bisa ngejelasin, gue harap ini bisa ngasih tips buat teman-teman YouTuber pemula. Kayaknya segini dulu video kita kali ini. See you next time.